Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani Raihan dengan NIM D400-190-108 dari kelas G akan mempresentasikan tugas besar dari praktikum mesin listrik tentang karakteristik motor PMSM atau Permanen Magnet Sinkronus Motor. Pengertian: motor sinkron dengan magnet permanen atau dikenal dengan permanen magnet sinkronus motor merupakan sebuah motor AC dengan stator berupa kumparan dan rotornya berupa magnet permanen. Motor PMSM sendiri ini memiliki dua kategori dilihat dari BMF, yaitu motor PMSM yang memiliki BMF sinusoidal dan motor DC tanpa sikat atau brushless yang memiliki BMF trapezoidal. Lalu prinsip kerja pada motor PMSM ini tergantung pada medan magnet yang berputar, yaitu stator, dan medan magnet yang konstan dari rotor. Magnet permanen digunakan sebagai rotor untuk menciptakan flux magnet konstan, beroperasi dan mengunci pada kecepatan sinkron. Jenis motor ini mirip dengan motor DC brushless. Kelompok fasor dibentuk dengan menggabungkan belitan stator satu sama lain. Grup fasor ini digabungkan untuk membentuk koneksi yang berbeda, seperti fase bintang, delta, ganda, dan tunggal. Untuk mengurangi tegangan harmonik, belitan harus dililitkan segera satu sama lain. Ketika suplai AC 3 fase diberikan ke stator, itu menciptakan medan magnet yang berputar dan medan magnet konstan diinduksi karena magnet permanen rotor. Rotor ini beroperasi secara sinkronis dengan kecepatan sinkron. Keseluruhan kerja PMSM bergantung pada celah udara antara stator dan rotor tanpa beban. Jika celah udara besar, maka rugi-rugi windage motor akan berkurang. Kutub medan yang dibuat oleh magnet permanen menonjol. Motor sinkron magnet permanen bukanlah motor self-start, jadi perlu untuk mengontrol frekuensi variabel dari stator secara elektronik. Pada arus starting, besaran arus yang terjadi ketika starting motor berjalan berbentuk gelombang sinusoidal terbalik. Hal ini terjadi karena kumparan dililitkan pada stator secara sinusoidal. Ini juga menyeratkan bahwa PMSM membutuhkan arus bolak-balik atau bersifat sinusoidal untuk mencapai kinerja terbaik. Jenis arus penggerak ini juga mengurangi kebisingan yang dihasilkan motor. Jadi ini merupakan contoh gambar gelombang yang dihasilkan dari PMSM dengan dibandingkan oleh motor BLDC. Terlihat bahwa pada starter flux linkage-nya itu bentuknya berbeda dan back EMF-nya juga berbeda. Pada PMSM ini lebih berbentuk sinusoidal sempurna dengan lekuan garis yang halus jika dibandingkan dengan motor BLDC. Lalu selanjutnya pada tegangan kerja, back EMF adalah karakteristik tegangan pada motor yang bertindak sebagai generator saat beroperasi. Tegangan keluaran dari back EMF ini terinduksi pada stator yang berlawanan dengan tegangan penggerak motor. Bentuk back EMF ini nantinya yang akan kita gunakan untuk menentukan cara mengendalikan motor yang digunakan. Teknik seperti kontrol vektor tanpa sensor juga disebut kontrol berorientasi lapangan atau FOC. Secara khusus, menawarkan efisiensi yang sangat baik bersama dengan keuntungan menghilangkan sensor perangkat keras.
sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan keandalan. Inti dari algoritma kontrol vektor adalah dua transformasi matematis. Transformasi Clark mengubah sistem 3 fase menjadi sistem 2 koordinat, sedangkan transformasi Park mengubah vektor sistem stasioner 2 fase menjadi vektor sistem berputar dan kebalikannya. Selanjutnya, daya dan torsi. Untuk motor PMSM yang merupakan motor AC, konstanta dengan tegangan dan torsi biasanya menggunakan nilai tegangan dan arus dari RMS. Artinya, konstanta tegangan dinyatakan dalam volt RMS per satuan kecepatan, dan konstanta torsi dinyatakan dalam torsi yang dihasilkan per satuan arus RMS. Kontrol FOC yang bias juga dapat menghasilkan torsi yang optimal. Hal ini membuat motor PMSM menjadi salah satu yang lebih unggul dibandingkan motor BLDC. Lalu kecepatan. PMSM menggunakan prinsip percobaan Faraday dengan memutar magnet dalam koil dengan memanfaatkan sumber energi lain. Ketika magnet bergerak dalam koil atau sebaliknya, rotasi mesin akan mengubah fluks gaya magnet pada kumparan dan menembus secara tegak lurus ke kumparan, sehingga timbul perbedaan potensia antara ujung-ujung kumparan. Itu disebabkan oleh perubahan fluks magnet. Untuk mendapatkan metode kontrol terbaik, diperlukan beberapa model kontrol kecepatan. Akibatnya, motor PMSM mempunyai kelebihan performa kinerja bagus pada operasi dalam kecepatan rendah dan tinggi yang halus. Lalu ini merupakan referensi. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita beralih ke simulasi. Pada simulasi ini menggunakan software MATLAB dan diambil pada praktikum mesin listrik modul 4. Ya, di sini sudah tertera rangkaian motor PMSM-nya, di mana di sini terdapat reference torque atau torsi yang sebesar 256, lalu masuk ke subsystem torque limitation, lalu masuk ke PM synchronous motor driver, lalu di sini ada pin WM VDC plus. Di sini terdapat DC voltage source dan terhubung ke VDC main, lalu ada keluarnya berupa motor menuju ke demux motor dan CTRL ke demux CTRL. Terus untuk TE nya ini menuju ke mechanical system. Lalu keluaran dari demux ke berupa torsi, speed, power, current, dan voltage. Di sini berupa scope atau gambar gelombang. Nanti di sini dari torsi, kecepatan, daya, arus, dan tegangan. Dan di sini ada display berupa tampilan angka yang akan ditampilkan. Lalu langsung saja kita jalankan atau kita simulasikan. Ya, ini bisa terlihat angka dari torsi dan masing-masing parameter. Torsi di sini pergerakannya angkanya cukup naik turun, ya cukup stabil, berada di sekitar 70. Lalu untuk kecepatan, daya, arus, dan tegangan bisa kita lihat nilainya juga stabil. Lalu kita langsung ke gambar gelombangnya. Nah, di sini untuk torsi ini
menampilkan gelombang pada kisaran angka 250 sampai interval waktu 0,1 second. Lalu setelah itu dia akan menurun sampai ke angka sekitar 50 sampai 100 Newton meter. Di sini pada awal start torsi itu besar, lalu lama kelamaan dia akan mengecil seiring waktu. Lalu untuk dari kecepatan, gambar gelombangnya bisa kita lihat dia ketika motor dijalankan, dia mulai dari 0 sini lalu membentuk sebuah seperti parabola naik sampai sekitar maksimalnya itu sekitar 12.000 rpm dalam waktu 1 detik. Di sini membuat setelah torsi tadi sudah di atas lalu lama-lama turun, sedangkan pada kecepatan ini dia lama-lama akan membesar nilainya atau naik. Lalu untuk daya, di sini kita lihat daya yang dihasilkan bahwa gelombang mengalami kenaikan dari 0 sampai sekitar 10 kali 10 pangkat 4 watt. Di sini sekitar segini dalam kurun waktu 1 detik. Perubahan gelombang ini pada waktu 0,1 second mulai terlihat lebih rata, ini lebih lebih konstan di angka sekian. Lalu semakin besar waktu yang dibutuhkan, berarti semakin besar pula capaian pada gelombang daya. Lalu kita lanjut ke arus. Nilai arus di sini bisa kita lihat dengan warna kuning, biru, dan merah. Pada arus ini menunjukkan pada waktu 0,1 second ini terlihat ada perubahan pada arus 3 fasanya. Yang kuning sekitar 500 dan konstan, yang biru itu 400-an lalu menurun, dan merah itu sekitar min 200. Lalu setelah 0,1 dia juga menurun sampai sekitar 500, dan di sini juga menurun sekitar 100. Lalu untuk warna biru ini merupakan untuk torsi dan merah untuk arus medan, dan yang kuning berupa arus. Lalu untuk tegangannya, yaitu tegangan 3 fasa, bisa kita lihat warna kuning, biru, dan merah dimulai dari 0 semua. Lalu pada ketika motor dijalankan, dia yang kuning tegangan akan naik selalu berjalan secara konstan pada mulai 0,1 second, dan yang biru juga dia awalnya selama 0,1 second naik sekitar 50 volt, lalu dia mulai turun sampai sekian. Lalu untuk yang merah kebalikannya, dia turun dulu dari 0 sampai 0,1 second lalu konstan di angka 150. Untuk parameter sudah nampak, sudah masing-masing sudah kita coba. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.